Fadlul Hasan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Cucu Sumati. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi wa qabulu tamami kulli surah wa rasul syamsa bi rahmatillah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi
Para jamaah sekalian, sedikit aja. Kalau kita ada seekor kambing, jasadnya ada, ruhnya nggak ada, berarti kambing itu pakai, gitu ya. Ada kambing, jasadnya ada, ruhnya nggak ada, berarti pakai. Terus ada ruhnya doang, jasadnya nggak ada, apa itu? Mati. Ruhnya ada, jasadnya nggak ada, mati. Ibadah kita juga gitu. Jadi kalau mau mempersembahkan itu harus ada jasadnya, juga ada ruhnya. Kambing korban itu akan bisa dikorbankan kalau ada jasadnya, ada ruhnya. Tapi kalau kambing korban yang dipersembahkan jasadnya doang nggak ada ruhnya, berarti korbannya bangkai. Kalau korban kambingnya kagak ada jasadnya, cuma ada ruhnya, mati. Ini kita mau muhasabah. Sholat yang kita lakukan, kalau cuma ada jasadnya doang, tidak ada ruhnya, berarti sholat kita apa tadi? Jasadnya doang ada, ruhnya kagak. Berarti sholat kita bangkai. Kalau kita sholat cuma ruhnya doang, jasadnya kagak ada, berarti mati. Lelang bisa dibagi dua. Iya. Sholat itu ada jasad, ada ruh. Ntar lebih dalam ngaji sama beliau. Saya juga ngaji sama dia, sama pakai. Mungkin pakai bukan aja sih lagi. Apa jasadnya sholat? Ntar kita hitung nih, muhasabah kan menghitung diri ya. Yang sudah kita lakukan benar apa enggak sih? Jasadnya sholat itu, rukun sholat ada 13. Kalau tumaninahnya digabung, kalau tumaninahnya dipisah, berarti ada 17. Mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya dan seterusnya. Itu jasadnya sholat. Kalau sholat yang kita lakukan hanya melakukan rukun sholat saja, berarti sholat kita bangkai. Terus ruhnya sholat apa? Jadi sholat itu ada jasad, ada ruh. Jasadnya tadi kita takbiratul ihram, kita baca Fatihah, kita baca surat sunnahnya, kemudian kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, dan seterusnya sampai salam. Itu jasadnya sholat. Tapi ruhnya sholat ada yang namanya khusyuk, ada yang namanya khudu, ada yang namanya khudu. Kalau kita mau mempersembahkan kepada Allah sholat kita yang benar, bukan cuma sholat dengan jasadnya saja, tapi juga dengan ruhnya. Masalah nih, saya juga paham sama. Apa rohnya? Satu, khusyuk. Bagaimana khusyuk? Tidak membaca sesuatu yang tidak diajarkan dalam sholat, tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam sholat. Kalau tidak sah, ya sah. Yang jasad doang tadi, yang rukun-rukunnya kita lakukan menurut ilmu fikih sah, sholatnya sah.
Tapi persoalannya kalau itu jasadnya doang, berarti sholatnya bangke. Apa khusyuk? Tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam sholat. Misalnya, ketika kita bangun dari apa tuh namanya? Tidak. Sami Allah dari Sami Allahu liman hamidah. Tangannya kamu dia. Itu bisa membatalkan sholat. Mata kita pada saat sholat itu diperintahkan untuk melihat tempat sujud, tapi matanya lalatan. Itu nggak khusyuk, berarti nggak ada perlu. Makanya kalau sholat di masjid makruh pakai baju batik. Kenapa? Yang di belakang ngeliatin gambar. Apalagi ada tulisan bir bintang. Angel. Itu nggak khusyuk namanya. Orang yang khusyuk adalah ketika dia sholat memandang tempat sujud. Pernah nggak kita sholat nggak melihat tempat sujud? Emang kerjaan kita? Benar-benar. Kadang-kadang dia ngeliat kanan. Itu bacanya apa? Lagi sholat. Itu kalau berarti nggak ada ruh di situ. Khusyuk. Kadang-kadang imam aja juga begitu. Imam bukan cuma melihat ke depan, melihat ke belakang. Lagi gambar, ruku. Allah. Nengok panggung. Berarti enggak khusyuk. Enggak ada tulis. Ini saya ngomong buat diri saya juga saudara. Enggak khusyuk. Yang kedua, khudu'. Apa itu? Merendah. Ketika kita sholat, makanya tadi bukan cuma mempelajari ilmu fikih tentang sholat, tapi juga tasawufnya. Merendah. Jangan kemudian ketika kita sholat seolah-olah, makanya ada orang yang sudah baik imannya, ketika dia beribadah dia menganggap bahwa Allah melihat dia, atau dia menganggap bahwa dia melihat Allah. Karena beda. Orang yang ibadah di dalam hatinya meyakini bahwa Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Dia akan melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, bukan hanya jasmaninya saja, tapi juga ruhnya. Beda lah, beda. Maaf. Pak Dimas melakukan pekerjaan di hadapan Pak Kapolres. Khusyuk. Ya. Dia akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Karena di depan komandan. Apalagi di depan sang maha komandan. Kudunya. Lurah. Coba lurah melakukan pekerjaan di hadapan, di depannya gubernur lagi begini. Benar-benar gak kerjanya? Serius ya? Khusyuk pasti. Itulah merendahkan diri di hadapan Sang Maha Pencipta. Maka dengan demikian dapat ruh sholat itu.
Yang ketiga, ruhnya sholat adalah hudur. Apa hudur? Menghadirkan dalam hati. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hati ikut. Syukur kalau tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Selalu sekali dalam hati. Oh, saya nggak tahu artinya. Ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya ikut. Alhamdulillah. Menghadirkan hati. Allah. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Hatinya ikut. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Dalam hati. Jadi mulutnya membaca, hatinya juga. Itu namanya menghadirkan hati. Kalau sudah bisa sholat, rukun sholatnya dia lakukan dengan baik, khusyuk juga, butuh juga, hudur juga, maka itu sholat adalah sholat yang sempurna. Ada jasmani, ada roh, bukan bangke, bukan mengerti. Gitu ya? Lihat ibunya. Nah, tinggal kita muhasabah nih. Selama ini sholat kita kayak gimana? Mana yang perlu kita perbaiki? Ya, malam ini kita muhasabah, memperbaiki diri. Besok ketika kita sholat, kita coba. Bukan hanya melaksanakan sholat secara jasmania saja, tapi juga rohaniannya kita lakukan. Bukan hanya melakukan rukun sholat saja, tapi juga khusyuk kita coba usahakan. Khudu coba kita usahakan. Hudur menghadirkan dalam hati, coba juga kita coba usahakan. Insya Allah itu baru sabar. Itu baru urusan sholat doang. Belum yang lain. Jelas sekali. Dengan membenarkan sholat kita, berarti kita sudah mempersembahkan ibadah kita untuk Allah dengan sempurna, jasmani dan rohani. Dengan membenarkan sholat kita, jasmani dan rohanianya, berarti kita sudah menjadi bagian mencintai apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Karena Nabi begitu cintanya kepada kita sebagai umat. Nabi itu cintanya luar biasa ke kita. Terkadang kita nggak tahu. Satu ketika Nabi sedang halaqah dengan para sahabat. Nabi menceritakan bagaimana ketika Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang selama 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwahnya, tapi yang ikut cuma 80 orang. 950 tahun dakwah yang ikut cuma 80 orang. Kira-kira RW bikin partai politik. Setiap 10 tahun cuma ada satu anggota yang ikut. Diterusin terus. Nabi Nuh 950 tahun yang ikut cuma 80 orang. Umatnya bukannya mau beriman malah nantangin. Kalau ya Allah qad jadal kana fa'aksar fajidal nafatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata umatnya, wah itu kita sering beda pendapat, kita sering tidak. Faktina bima ta'idun. Turunkan apa yang Tuhan menjanjikan. Turunkan apa yang Tuhan menjanjikan. Kalau benar aku ingkar Allah turunkan azab, turunin coba. Iya nangkang. In kunta minas shadiqin, jika kau termasuk dalam golongan orang yang benar. Bukan beriman malah
nanti diturunkan azab. Akhirnya apa? Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh. Apakah azab itu Allah turunkan seketika? Enggak. Perintahnya itu panjang. Waktu Allah mau menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh, perintahnya itu panjang. Wahai Nuh, bikin kapal besar di atas bukit. Bingung kan? Suruh bikin kapal besar di atas bukit. Karena Nuh, kayunya dari mana? Nanam dulu pohonnya. Enggak langsung, enggak. Artinya masih diberikan kesempatan. Tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Nanam dulu pohon. Pohon yang udah besar, baru dibuka kayunya, dibikin kapal. Udah jadi kapalnya, langsung turun hujan? Enggak. Umatnya malah mengolok-olok Nabi Nuh. Nuh gila, masa bikin kapal di atas bukit? Akhirnya apa? Rame-rame ke kapal diderakin. Pada buang air besar di kapal itu. Jadi panjang. Akhirnya apa? Udah akhir penuh udah kapal. Sama begituan. Ada orang buta, kesel juga sama Nabi Nuh, pengen buang air di kapal, minta diantar. Udah buta jalannya kagak beres, dituntun naik ke dada kapal, lagi buang air besar, meleset, jatuh. Kenapa? Kena gitu. Begitu bangun, kakinya yang tadinya jalannya pincang sembuh, matanya yang tadinya buta sembuh, jadi bisa melihat. Dia teriak keluar dari kapal. Ternyata ituan yang ada di kapal Nabi Nuh itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akhirnya masyarakat pada saat itu berbondong-bondong, ada yang bawa rantang, ada yang bawa ember buat ngambil. Ambil terus, ambil izin lagi. Ada yang gak kebagian. Begitu udah selesai semua, baru Allah turunkan hujan. Bukan hanya air hujan dari langit, bahkan dari dalam bumi keluar air. Allah tenggelamkan rumah-rumah mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bukan cuma rumah, bahkan gunung sekalipun Allah tenggelamkan pada saat itu. Bukan cuma gunung, termasuk putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga Allah tenggelamkan. Tidak bisa ditelakan. Rasulullah juga menceritakan bagaimana ketika Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut bukannya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Lut, malah sama menantang diturunkannya azab. Kaum Nabi Lut disebut dengan kaum Sodom, karena kota tempat tinggal Nabi Lut disebut dengan kota Sodom. Laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan. Karena masih ada yang begitu ada. Itu kaum Sodom. Allah turunkan azab kepada kaum Sodom, kepada kota Sodom. Allah kembalikan bumi yang tadinya di bawah naik ke atas, langit yang tadinya di atas turun ke bawah. Itu umat Nabi Lut yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi Lut. Mereka berjatuhan dan keluar petir-petir yang menyambar kepada mereka. Yang Allah selamatkan hanya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Lut alaihissalam, bahkan termasuk istrinya juga
juga ingkar kepada Allah. Diceritain begini, para sahabat menangis, para sahabat bersedih, para sahabat ketakutan, gemeteran. Kata Rasulullah, kenapa kalian bersedih? Ya Rasul, kami takut kalau Allah turunkan azab kepada kami seperti yang Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh, seperti yang Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Akhirnya apa? Apakah kami juga menerima azab yang sama? Ya Rasul, akan menerima azab yang sama. Nabi gak bisa jawab. Maka Allah utus malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Rasulullah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, Allah bertitip salam bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan azab kepada umatmu selama engkau bersama mereka. Begitu ayat ini disampaikan kepada para sahabat yang tadinya menangis ketakutan, mereka semua tersenyum lebar karena mendapatkan jaminan selama ada Rasulullah, mereka tidak akan mendapatkan azab seperti yang Allah turunkan kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, dan umat Nabi-Nabi terdahulu. Apa yang terjadi? Rasulullah yang menangis, Nabi yang ketakutan, Nabi yang berkeringat, Nabi yang meneteskan air mata, sehingga para sahabat kaget. Ya Rasul, kenapa di saat kami menerima berita gembira bahwa kami tidak akan mendapatkan azab seperti yang Allah turunkan kepada umat sebelum engkau selama engkau masih bersama dengan kami? Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, jika Allah tidak menurunkan azab kepada kalian selama aku masih bersama dengan kalian, lalu bagaimana dengan umatku kelak? Ketika aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akankah umatku mendapatkan azab yang sama seperti yang Allah turunkan kepada umat sebelum aku? Saya bilang Rasulullah itu begitu mencintai kita sebagai umat. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk melanjutkan firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, Allah juga tidak akan menurunkan azab kepada umatmu selama di antara mereka masih ada orang-orang yang memohonkan istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbana.
Ya Allah, jangan kau sempitkan hati kami. Sebelum kau memberikan hidupmu kepada kami, berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya Kau Maha Pemberi rahmat. Allah semua masukan bukti dunia ini. Mengasih umur dan ya Allah. Ya Allah, di penghujung malam tahun 1446 Hijriah ini, hasilkan semua maksud kami. Kabulkan semua hajat kami, mudahkan segala urusan kami dengan kemuliaan-Mu dan kemuliaan Rasul. Allahumma baligh murad ila maqsad Muhammad wa ila madinatil munawwarah bil hajj wal ziyarati qawli nabi sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah,